Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Tentu ini merupakan karunia Allah yang begitu besar, yaitu berupa hidayah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki saja. Banyak mereka yang diberikan kesehatan, kemampuan, namun ternyata dia tidak mampu untuk menggunakan nikmat tersebut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, seperti biasa di pekan yang keempat kita membahas kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dosa besar yang ke-32, yaitu Al-Makkas. Al-Makkas, melakukan pungutan liar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata makkas, tidak akan masuk ke dalam surga makkas, yaitu orang yang melakukan pungutan liar, baik yang sifatnya kecil maupun yang besar. Seperti banyak orang yang menarik untuk bayar parkir, atau juga termasuk ke dalamnya yaitu para penarik pajak. Maka mereka yang menarik pajak ini termasuk dalam kategori dosa besar yang ke-32, yaitu melakukan pungutan liar. Karena pajak tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau mereka mengatakan, bukankah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menarik pajak kepada orang-orang yang memiliki tanah, maka kita katakan bahwa di situ bukan pajak, tetapi mereka membayar sewa, karena tanah tersebut adalah tanah milik negara, itu milik kaum muslimin. Sehingga apabila seorang muslim ingin memanfaatkan tanah tersebut, maka mereka membayar uang sewa, jadi bukan pajak. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Al-Kabiratus Salisatu Wassalasun, dosa besar yang ke-33, Ar-Riya wa huwa minan nifaq. Riya
Ia ini merupakan salah satu penyakit kemunafikan. Nah, jadi secara khusus dosa besar yang ke-33 ini membahas tentang penyakit hati. Salah satu kotoran hati yang membuat amal ibadah kita itu tidak diterima, yaitu ar-riya. Penyakit inilah yang membuat ketauhidan seseorang tidak sempurna, yang menjadi penghalang baginya masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW banyak menyatakan dalam hadisnya, mereka yang benar-benar mewujudkan tauhid kepada Allah dakhalal jannah bighairi hisab. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Orang yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Di antara orang yang mewujudkan tauhid yaitu yang terbebas hatinya dari berbagai penyakit hati. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara taufik yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika hamba itu mampu mengawasi gerak-gerik hatinya. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang mampu menjaga hatinya, mampu menguasai hatinya, maka insya Allah dia akan mampu menjaga seluruh anggota badannya. Karena titik awal orang itu berbuat itu berasal dari bisikan apa? Bisikan hati. Orang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka itu diawali dari bisikan hati. Dan juga sebaliknya, seorang melakukan perbuatan yang baik, melakukan amal soleh itu berasal dari keinginan hati. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya pada jasad seseorang itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh anggota badan yang lainnya. Namun apabila segumpal daging ini jelek, punya niatan-niatan yang tidak baik, maka semua anggota badan pun akan menjadi buruk, melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ala wahiya al-qalb. Yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut adalah hati. Makanya dari sini jamaah sekalian, kualitas hati itu harus betul-betul kita perhatikan. Karena keselamatan seorang hamba nanti pada hari kiamat bukan hanya dilihat dari kuantitasnya dia dalam beribadah, tetapi Allah juga melihat hatinya. Hati yang selamat, mereka itulah yang selamat di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu pada hari kiamat, harta, anak tidak bisa memberikan manfaat kecuali mereka yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati, mulai dari kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan dan penyakit-penyakit hati lainnya.
hasad, ujub, riya. Itulah tanda hati yang selamat. Maka dari sini hendaklah perhatian kita terhadap hati itu haruslah lebih besar daripada perhatian kita terhadap badan. Naam jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk menjaga badan kita. Makanya kita dilarang memakan makanan yang itu bisa merusak tubuh kita. Allah mengharamkan minum khamr karena itu akan merusak akal kita. Allah haramkan merokok karena itu bisa merusak tubuh kita. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Janganlah kalian membinasakan diri kalian kepada kebinasaan. La darara wala dirar. Tidak boleh dia melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga badan. Ternyata tidak kalah pentingnya kita juga disuruh untuk menjaga apa? Menjaga hati. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa cara kita menjaga hati itu sebenarnya hampir sama dengan cara kita menjaga badan. Kita berusaha agar tetap sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian kalau kita terkena penyakit, kita segera ke dokter, atau juga bekam, atau juga sekarang itu banyak yang pengobatan-pengobatan tradisional dan yang lainnya. Nah, demikian pula cara menjaga hati kita. Kita harus berikan makanan yang bergizi. Apa itu makanan yang bergizi bagi hati jamaah sekalian? Ilmu. Ya. Dengan kita hadir di sini, inilah salah satu cara untuk menjaga hati kita. Coba untuk tidak hadir kajian sebulan 2 bulan, gersang hati kita. Semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita terbawa ombak. Semakin jauh dan terasa mau kembali lagi ke pantai susah. Nah, demikian pula orang yang lalai dari menjaga hatinya. Dia biarkan hatinya itu mengeras. Lama-kelamaan kalau sudah mengeras menjadi mati, disebabkan karena perbuatan dosa. Makanya salah satu hal yang membuat hati ini mati adalah dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda idza adnaba nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan kemaksiatan, maka akan terdapat titik hitam pada hatinya. Kalau dia segera bertaubat, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan tersebut, maka titik hitam tersebut akan hilang, bersih. Seperti misalnya segelas air teh, kalau disiram terus diisi air mineral, maka berubah air teh ini menjadi air mineral. Demikian pula hati kita. Ketika hati ini mulai hitam, butak istilahnya gitu kan, kemudian dia bertaubat, membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu, maka hati ini akan bersih kembali. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, menganggap remeh perbuatan dosa, maka lama-kelamaan hatinya itu akan sakit. Kalau sudah sakit akan mati. Tanda orang itu hatinya mati, gak mau lagi mendengarkan nasihat. Ya, kadang dia mendengarkan ceramah, hadir pada sholat Jumat, malah tidur, atau juga masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, tidak merasa berdosa ketika melakukan perbuatan maksiat. Dia anggap dosa itu hanya lalat yang nempel di hidungnya, dia hanya kibaskan saja. Ini makanya tanda orang yang hatinya itu sudah mati. Ketika dia melakukan kemaksiatan, biasa aja. Sholat subuh kesiangan, biasa aja. Sebaliknya, tanda orang yang hatinya itu masih sehat, ketika dia melakukan ibadah yang menjadi kebiasaan dia menyesal.
Ya, kalau kita menyesal, waduh, kenapa ya saya nggak sholat berjamaah? Kenapa ya saya nggak puasa Senin Kamis? Kenapa ya saya tidak bersedekah hari ini? Maka ketika dia menyesali perbuatan itu, tanda hatinya masih apa? Masih sehat. Ini cara membedakan hati kita masih sehat atau sudah mati. Ya, jadi tanda hati itu mati, tidak ada penyesalan ketika dia melakukan apa? Kemaksiatan. Ya, makanya orang yang hanya fokus menjaga tubuhnya saja, menjaga badannya saja, setiap hari olahraga, fitness, tapi dia tidak memperhatikan hatinya, maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, ya Allah janjikan mereka berada di keraknya api neraka. Mereka hanya fokus menjaga badannya saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang mereka? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, engkau terkagum-kagum karena jasad mereka mungkin sehat, steril dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka memang fokus menjaga badannya, tidak menjaga apa? Tidak menjaga hatinya. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah perhatian kita terhadap hati ini harus lebih besar daripada perhatian kita ya dari badan kita. Nah, karena di antara hal yang menunjukkan pentingnya untuk menjaga hati ini, mengawasi hati kita, karena besar pahala itu tergantung amalan hati. Sekali lagi, besarnya pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan itu tergantung amalan hati. Jadi bukan hanya kuantitas kita dalam beribadah, memperbanyak amal ibadah mudahnya mas sekalian. Ya, memperbanyak pahala mudah. Kita yang ingin mendapatkan keutamaan yang pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, cukup kita kerjakan sholat apa? Qobliyah saja. Kita ingin mendapatkan istana di surga, nggak pakai KPR, cukup kita kerjakan apa? 12 rakaat, ya, setiap sebelum dan sesudah sholat yang disebut namanya sholat sunnah rawatib. Pahalanya itu lebih baik daripada, artinya akan dijanjikan dibangunkan istana di surga. Mudah. Namun yang berat bagi kita itu menjaga pahala yang sudah kita dapatkan. Karena Allah tidak hanya melihat kuantitas ibadah yang kita lakukan, tapi juga melihat hati kita gimana nih. Apakah ada riya, apakah ada hasad, apakah ada ujub, apa yang menjadi motivasinya. Sangat jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban atau darah dari daging kurban. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaan di antara kalian. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa masalah yang utama adalah masalah hati. Jadi masalah daging kurban, banyak sedikit mau dia berkurban dengan unta, yang terpenting adalah hatinya. Apakah dia
ketika berkurban hanya ikut-ikutan, gak enak. Masa jamaah semuanya berkurban, dia gak berkurban, akhirnya dia ikut berkurban. Motivasinya karena gak enak. Ini model semangat ibadah yang harus kita hindari, yaitu dia beribadah karena apa? Gak enak, ikut-ikutan. Ya, ketika ada minta bantuan, mengumpulkan donasi untuk saudaranya yang sakit, ya, dia membantu, tapi apa ikut-ikutan? Gak enak kalau gak ngasih. Nah ini jamaah sekalian, hal seperti ini harus kita hindari. Ya, makanya yang Allah lihat adalah kualitas hati, bukan hanya sekedar kuantitas amal. Nah, Allah juga melihat kuantitas amal seorang hamba. Semakin banyak amalnya, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi yang paling penting apa? Kualitas hati. Apa dasar yang menjadi motivasi kita dalam beramal? Apa tujuan kita dalam beramal? Makanya yang Allah lihat itu bukan postur tubuh kita, tetapi Allah lihat adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat postur tubuh kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Demikian pula sholat. Nabi SAW mencontohkan tentang orang yang mengerjakan sholat. Ternyata amalnya itu berbeda-beda. Apa pahalanya berbeda-beda? Apa kata Nabi SAW? Innal abda la yansarifu min sholatihi ma kutiba lahu illa usruha, tis'uha, samanuha, sabuha, sudusuha, rubu'uha, sulusuha, nis'uha. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia selesai dari sholatnya, maka dia akan mendapatkan, kecuali ada yang hanya mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan 1/2. Ya. Jadi orang itu sholat pahalanya berbeda-beda. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada orang yang sholat berdampingan satu shaf, pahalanya ada yang sampai ke langit, ada yang tidak sampai ke langit. Kok bisa? Ya, dilihat dari kekhusyuannya dia di dalam sholat. Dan khusyuk ini tempatnya di mana? Di hati. Ya. Jadi ini hal yang perlu kita pahami, bahwa yang terpenting bagi kita adalah menjaga kualitas hati kita. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi orang-orang yang mulia, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, terutama dalam beragama. Mereka itu dikatakan as-salaf as-soleh, para pendahulu yang soleh. Allah memuji mereka, bahkan Nabi SAW juga memuji mereka. Khairun nasi qarni tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada generasiku. Mereka beramal, walaupun amal mereka sedikit, tapi pahalanya jauh lebih besar dari amal kita. Artinya, sealim-alimnya orang yang hidup di zaman sekarang, serajin-rajinnya orang yang beribadah di zaman sekarang, atau ada orang yang paling dermawan di dunia ini sekarang, maka itu tidak ada apa-apanya dengan amalan para sahabat. Walaupun sahabat tersebut baru masuk Islam, walaupun sahabat tersebut bertemu dengan Nabi hanya sebentar, walaupun mereka bersedekah hanya sedikit. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim walau nasiba. Janganlah kalian mencela sahabatku
demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud besar atau kecil jemaah? Besar. Ayo perasaana. Panjangnya 7 kilo. Dari sini kemana 7 kilo? Islamik, ada nggak 7 kilo? Ada. Lebarnya 3 kilo. Tingginya sekitar antara 200-300 meter. Emas semua itu misalnya. Kalau kita punya emas sekarang, antum kalau punya emas gitu atau apa ya? Buat apa? Hah? Kawin lagi? Kawin mulu. Ya, artinya emas yang besar gitu kan. Jadi apabila kita menginfakkan harta kita sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan menandingi infaknya sahabat, walaupun mereka berinfak hanya 1 mud segini. Jadi kita tidak akan menandingi mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena kualitas hati mereka yang luar biasa. Keimanan kita, kesabaran kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keimanan mereka, kesabaran mereka. Makanya mereka menjadi orang-orang yang terpilih mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesucian hati mereka. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Inna Allaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hambanya. Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati di antara manusia. Fastafahu li nafsihi faba'asahu bi risalatihi. Maka Allah pilih Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Makanya kenabian itu adalah pilihan. Tidak bisa kita berikhtiar untuk menjadi seorang nabi. Kalau ada orang yang melakukan amalan-amalan khusus, zikir-zikir khusus, kenapa kamu amalkan seperti ini? Saya pengen jadi seorang nabi. Enggak bisa. Nabi itu pilihan. Kemudian kata sahabat itu masuk melanjutkan perkataannya, summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat hati setelah melihat hati Muhammad, Allah mendapati hati para sahabat itu lebih baik daripada hati manusia yang lainnya. Faja'alahu uzara nabiyahu. Maka Allah memilih para sahabat itu menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuqatiluna ala dini, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fama ra'al muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu di sisi Allah juga dianggap baik. Nah ini jemaah sekalian, bagaimana hati para sahabat. Makanya mereka memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Keimanan kita tidak ada apa-apanya. Di zaman sekarang, mereka yang berusaha untuk menjalankan sunnah mendapatkan banyak ujian. Tapi tentu ujian yang kita alami tidak sebanding dengan ujian yang dialami oleh para sahabat. Bagaimana sahabat Bilal bin Rabah mempertahankan agamanya, mempertahankan keimanannya, dia rela dijemur di tengah padang pasir, di bawah teriknya panas matahari, kemudian tubuhnya ditindih dengan batu yang besar. Dia tidak mundur, tidak menyerah,
Dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Bagaimana sahabat Khabbab bin Arat, sahabat ya Sumayyah, Yasir, yang keduanya tewas di tangan orang-orang kafir. Sumayyah adalah wanita yang pertama kali mati syahid. Kemaluannya ditusuk oleh Abu Jahal dengan besi yang panas hingga tewas. Dalam rangka apa? Mempertahankan keislaman, mempertahankan keimanan. Itu luar biasa ujian mereka. Kita belum seberapa jamaah sekalian, baru dicibir, digelari hal-hal yang membuat telinga kita pengeng. Kadang udah baperan, ya. Baru dibilang ninja lah, baru dibilang kebanjiran lah, itu hal yang biasa. Baru kajian mungkin dibubarin, itu hal yang biasa. Apakah kita diusir dari kampung halaman kita jamaah sekalian? Tidak, hanya baru diomong-omongin. Itu tuh si pula tuh Wahabi itu, ya, dia mau orang Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa, Muhammadiyah kita Muhammad kita ya. Kayak seperti itu, baru diomongin. Ya, kadang udah istilahnya kayak kalau kerupuk mah melempem gitu. Ya ini makanya keimanan para sahabat luar biasa karena kesabarannya dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu perkara-perkara ya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga hati. Iya. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan hati yang kita harus memiliki perhatian dengannya yaitu niat. Niat itu termasuk amalan hati. Di antara amalan hati yang paling penting. Dengan niat inilah membuat ibadah kita menjadi sah. Bahkan bukan hanya sah, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya niat ini menjadi peran yang sangat penting, ya, yang membuat ibadah kita sah dan diterima. Di dalam beribadah kita tidak hanya berusaha bagaimana ibadah kita sah, tapi kita juga harus berusaha bagaimana ibadah kita itu apa? Diterima. Dan semua ini berangkat dari niat. Apa niat yang membuat ibadah kita itu menjadi sah? Inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih, bahwa setiap kali kita mengerjakan ibadah, kita harus meniatkan ibadah tersebut yang diistilahkan namanya niyatul amal. Niyatul amal. Kita mau sholat subuh, ya niatnya sholat apa? Sholat subuh. Kita niat sholat apa? Kita sholat Jumat, niatnya sholat Jumat. Kita sholat asar, ya niatnya sholat asar. Enggak sah dia sholat asar tapi niatnya sholat zuhur. Apalagi kalau dia beribadah tanpa didasari dengan niat. Ya udah dia beribadah aja, enggak ada niat untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tidak sah. Apa contohnya? Mandi junub. Mandi junub ibadah bukan? Ibadah. Ya.
Namun mandi junub itu tidak sah kalau tidak ada niat. Contoh, di malam hari suami istri berjima jam 9 atau jam 10, tidur, bangun kesiangan jam setengah 7, kaget, kedabrak-kedubruk gitu kan, karena mungkin harus terburu-buru, dia langsung mandi. Habis mandi ya dia sholat, sarapan, udah nggak ada terpikir mandi junub. Pas berangkat ke kantor, sampai di kantor baru ingat, oh iya ya semalam berjima, nggak ada niat untuk mandi junub. Dia harus mengulang mandinya atau tidak? Hah? Harus mengulang. Kenapa? Karena mandi yang pertama yang dia lakukan tidak ada niat. Sholat subuhnya diulang lagi atau tidak? Diulang lagi. Inilah contoh niat itu menjadi syarat sahnya ibadah. Ya, dan juga yang perlu kita pahami bahwa yang namanya niat itu tempatnya di mana? Di hati, tidak dilafazkan. At-talaffudzu binniyah bid'atun. Melafazkan niat adalah perkara bid'ah dalam agama. Bahkan banyak para ulama mengatakan perlu ditakzir di orang. Ya, artinya diberikan pelajaran karena merusak cara beribadah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang terbesit dalam hati kita itulah disebut namanya niat. Namanya niat. Antum tadi berangkat ke sini menyiapkan pakaian, pakai baju koko, pakai peci, ambil buku Al-Kabair yang sebulan lalu belum dibuka-buka gitu kan, baru dibuka lagi sekarang. Untuk jamaah, iya. Mau kemana? Mau kajian. Nah itu sudah dikatakan apa? Niat. Justru setiap aktivitas yang kita lakukan itu nggak pakai niat susah. Bener nggak? Jadi orang itu melakukan aktivitas nggak pakai niat susah. Hanya siapa yang melakukan aktivitas nggak pakai niat? Orang gila. Orang gila melakukan sesuatu pakai niat nggak? Iya nggak? Makanya ghair mukallaf, ghair akil, anak kecil, ya ghair akil, karena dia melakukan sesuatu tanpa niat. Makanya ya pernah datang ya seorang kepada ya syekh gitu kan, dia sudah mandi gitu ya, sudah mandi, mengguyurkan air ke seluruh badannya, kemudian datang kepada syekh, apakah aku sudah mandi? Apa kata syekh? Ya justru engkau tidak wajib mandi. Kenapa? Karena kamu udah gila, kau udah pada basah semuanya, tapi kau anggap belum mandi. Ya artinya niat itu nggak perlu kita bersusah payah. Ya, ketika kita berangkat ke sini niatnya kan nggak perlu dilapatkan kan? Ada nggak tadi yang berangkat ke sini? Aku niat ke Masjid Imam Syafi'i mau ngaji kitab Al-Kabair. Begitu nggak? Enggak. Demikian pula mau sholat, mau puasa nggak pakai usolian, nggak pakai nawaituan. Hanya ada satu niat yang disunahkan untuk dilafazkan. Niat apa itu? Ketika kita melaksanakan ibadah umroh atau haji dengan mengatakan labbaik Allahumma umroh. Ini poin yang pertama, niat yang menjadi syarat apa? Syarat apa jemaah? Sahnya ibadah. Poin yang kedua, niat yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Inilah yang paling penting. Karena ada orang yang ibadahnya sah tapi tidak diterima. Sah ibadahnya tapi tidak diterima. Ya. Bagaimana niat agar ibadah kita diterima? Ya ini al-ikhlas. Ikhlas artinya dia memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk mencari kepentingan duniawi.
Makanya setiap ibadah kalau diiringi ada kepentingan duniawi, maka membuat pahala ibadahnya itu berkurang. Ya, contoh, ada orang yang hadir kajian, tapi niatnya juga sambil apa? Sambil berdagang. Kalau dia niatnya berdagang sambil kajian, dengan orang yang ngaji sambil berdagang, apa bedanya? Berdagang sambil kajian, kajian sambil berdagang. Ya, artinya kalau dia ngaji di sini misalnya gitu kan, kemudian sambil berdagang, dia dapat pahala. Tetapi pahalanya ya tidak sebanding dengan orang yang semata-mata hadir kajian untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan agar mendapatkan ilmu. Seperti misalnya orang yang melaksanakan ya ibadah umroh, tapi tujuannya untuk jualan, ya tetap dia mendapatkan pahala. Ya tinggal dilihat mana niat yang paling apa? Yang paling kuat. Ya yang paling kuat. Makanya kalau memang kita berdagang ya di tempat-tempat kajian, maka berdagangnya sebelum atau setelah kajian. Jangan pas kajian berdagang. Ya, maka ini juga termasuk su'ul adab. Ya, di mana dia melalaikan dan tidak memperhatikan ilmu yang disampaikan. Ya, jadi inilah ikhlas ya mas sekalian. Hal yang paling sulit dan juga perkara yang harus kita selalu usahakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah melainkan ikhlaskan Allah. Ya. Dengan keikhlasan inilah ibadah yang kecil bisa menjadi besar. Walaupun ibadah tersebut tidak disebutkan keutamaan secara khusus. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyyah atau tu'adzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Terkadang ada amalan yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Niatnya. Dan terkadang ada amalan yang besar menjadi kecil, tidak bernilai di sisi Allah karena niatnya. Ya. Apa contohnya jamaah sekalian? Contoh amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niatnya yang ikhlas. Yaitu tentang kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang wanita tukang zina. Wanita ini pelacur, tukang zina. Dia ketika berjalan mendapati ada seekor anjing sedang kehausan. Sampai-sampai anjing ini menjelat-jelatkan lidahnya ke pasir, saking apa? Saking hausnya. Maka dia nggak tega. Dia lepas sendalnya atau sepatunya untuk turun ke sebuah danau atau sumur gitu ya, yang mana orang jangan melakukan seperti itu. Tapi dia turun, dia ambil air, dia berikan ke anjing itu. Sudah selesai, ya, dia tinggalkan anjing itu. Apa kata Nabi SAW? Dosa-dosanya itu diampuni dan dia termasuk penghuni surga. Ya, kenapa dia masuk? Karena keikhlasannya. Tapi ini juga jangan dijadikan dalil kita berzina aja yuk, ntar kasih minum apa? Ya, nggak bisa seperti itu jemaah.
Nah ini karena keikhlasan luar biasa. Dia tidak mungkin tidak dia ingat-ingat, ya udah begitu aja. Makanya ini tanda orang yang ikhlas. Mau dia melakukan amal ibadah apa saja, terutama sedekah yang berkaitan dengan harta, sudah dia bersedekah, udah dia lupa. Jadi nggak mungkin lagi. Sampai-sampai ada yang mengatakan orang yang ikhlas itu seperti orang yang BAB. Kita BAB, mampir di rest area, kita ingat-ingat lagi deh. Ingat gak tuh BAB di mana gitu? Ingat gak? Enggak kan? Saking ikhlasnya. Ya, nggak pernah kita menghitung berapa yang keluar apa segala macam gitu ya. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nah itulah ikhlas seperti itu. Jangan ini aja menyumbangkan hartanya untuk misalnya masjid membutuhkan perbaikan atap, setiap datang ke situ sama temennya, atap siapa yang beli ini? Aneh nih. Tahu ini karpet siapa yang beli? Aneh. Ini namanya al-mannan, menyebut-nyebut kebaikan. Ya. Atau juga dia pernah menghutangi orang lain 1 juta. Tapi karena nggak dibayar-bayar akhirnya dia ikhlaskan. Tapi kalau dia lagi ngobrol selalu diomong-omong lagi. Sebenarnya saya punya duit 1 juta tapi saya udah ikhlasin sama orang. Ya ini, jadi itu bukan ikhlas jemaah sekalian. Ya, makanya orang ikhlas itu tidak akan terpengaruh dengan celaan dan pujian manusia. Ya, dikatakan bahwa di antara ciri orang yang ikhlas apabila dipuji dia tidak merasa senang, biasa aja. Bahkan dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan pujian karena dia tahu diri bahwa yang pantas mendapatkan pujian adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia dicela, dia tidak kecewa dan tidak berkecil hati karena dia beramal karena Allah, bukan karena manusia. Jadi dia tidak membedakan mau beribadah di tempat keramaian atau di tempat sepi, ya udah biasa aja. Sholat di tempat keramaian 5 menit, di rumahnya dalam kamar juga berapa? 5 menit. Itulah orang yang ikhlas. Jangan ini mah sholat di rumah 2 menit, sholat ketika dia di masjid 5 menit. Kenapa? Ya karena mungkin banyak yang ngeliatin. Iya. Di antara ciri orang yang ikhlas, dia tidak bertambah semangat beramal dengan pujian dan tidak lemah semangat dengan cacian. Dia selalu konsisten di dalam beramal karena yang dia harapkan adalah keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pujian manusia yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya berakhir di ujung lidah. Oh, Masya Allah, ini orang mantap banget. Oh, ini orang pinter banget. Hanya sampai di mana? Di ujung lidah. Udah selesai. Ya. Apakah kita bawa-bawa ujian itu? Apakah bermanfaat ujian itu nanti pada hari kiamat? Tidak. Ya. Jadi ini salah satu contoh di mana amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niat. Sebaliknya, ada amalan yang besar menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya yang tidak baik, niatnya yang tidak ikhlas. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini mungkin kita sering mendengarnya, tapi kita membacanya kembali untuk selalu mengingatkan murajaah agar kita selalu waspada dari perkara-perkara yang bisa mengotori keikhlasan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalun nas
manusia yang pertama dihakimi nanti pada hari kiamat, rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid, fa'utiya bihi, didatangkan, fa'arafahu Allahu ni'amah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepadanya, fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya. Faqal, Allah berkata kepadanya, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan di dunia? Dia menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang karenamu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari, engkau berperang untuk disebut sebagai jari, pahlawan, pemberani, fakulkil, dan telah dikatakan. Artinya engkau telah mendapatkan apa yang kau harapkan, yaitu pujian manusia. Orang-orang sudah banyak yang bilang engkau adalah jari pahlawan, dan engkau sudah mendapatkannya. Ya, makanya dari sini orang yang beribadah tidak ikhlas, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, sehingga dia hanya mendapatkan itu, tidak mendapatkan pahala akhirat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tentang niat itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dengan niatnya, dan orang itu dibalas sesuai dengan niatnya. Apa contohnya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya dia tidak mendapatkan pahalanya. Sudah, kalau dia berhasil menikahi wanita itu, ya udah, itu sebagai apa? Balasannya. Makanya Allah katakan di sini, faqadakil, dan kau sudah mendapatkan itu. Iya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian dia pun diseret, ya, mukanya diseret, fasuhiba ala wajhihi, diseret dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara'a al-Qur'an, seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa'arafahu Allahu ni'amah, didatangkan kepadanya, Allah menyebutkan nikmatnya, dan dia pun mengakuinya. Qala fama amilta ya fulan, apa yang kau lakukan wahai fulan di dunia? Qala ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan mengajarkannya karenamu ya Allah. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku mempelajari Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala kadzabta, sungguh engkau berdusta. Walakinnaka ta'alamta liqal 'alim wa qara'ta Al-Qur'an liqal qari, engkau mempelajari ilmu agama tapi ingin disebut sebagai alim, Pak Ustaz, Pak Yai. Enggak boleh. Ya, jadi enggak boleh orang itu belajar ilmu agama tapi pengen tujuannya apa? Disebut sebagai ustaz. Ya, ini kadang-kadang salah. Sebagian orang tua memasukkan anaknya ke pesantren tujuannya agar jadi ustaz. Ya, supaya kamu jadi ustaz kayak dokter Bulan tuh, mantap dia. Jadi dia ada seperti ini. Ya, nggak boleh ya Mas. Ini bukan ikhlas seperti ini. Salah motivasi menyekolahkan anak atau juga memasukkan anak ke pesantren untuk jadi Pak Kiai.
Ya. Nah, makanya iya. Jadi nggak boleh jamaah sekalian. Tapi yang namanya kita belajar adalah untuk menghilangkan kejahilan, membuang kebodohan, mengajarkan kepada manusia, mendakwakannya. Atau juga dia mempelajari Al-Quran, dia bagus-bagusin suaranya sampai suaranya itu digurah, tapi tujuannya ingin disebut sebagai qori, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga siapa? Wa rajulun wassallallahu alaihi wa ta'u min asnafil mal fa utiya bihi fa'arafahu ni'amah fa'arafaha faqala ma 'alimta fiha qala ma taraktu fi sabilin min sabilin tuhibbu ayyufika fihi illa anfaqtu fihi lak. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ternyata dia bersedekah tapi ingin disebut sebagai apa? Dermawan. Lihat, 3 amalan yang utama yang memiliki keutamaan sangat besar, tapi itu tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah karena apa? Niatnya tidak ikhlas. Jelas jangan sekalian? Nah, maka di antara penyakit hati yang mengotori keikhlasan seorang hamba adalah riya. Ya, riya. Riya itu dia beribadah ingin dilihat. Bukan hanya ingin dilihat tapi ingin dipuji juga. Kalau kita beribadah ingin dilihat, tentu ini banyak tujuan. Kalau tujuannya untuk mengajarkan boleh enggak? Boleh. Tapi yang termasuk riya adalah dia beribadah, dia pamerkan ibadahnya, tapi bertujuan untuk dipuji. Ini dalam perkara ibadah. Ya, perkara ibadah. Kalau dalam perkara dunia boleh enggak, jemaah? Dalam perkara dunia boleh enggak antum pasang status lagi jalan-jalan di Singapura? Boleh enggak, jemaah? Ya. Kalau perkara dunia hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau antum masih punya banyak hutang, mikir-mikir dulu. Khawatir ketika orang yang mengutangnya antum ngelihat, waduh nih orang giliran utang gak dibayar, jalan-jalan bisa, ya. Nah, ya tentu melihat dari tujuannya apa gitu kan. Iya, ini kita berbicara riya dalam urusan beribadah. Dan riya ini sangat bahaya ya sekalian. Kita akan sebutkan bahaya-bahaya riya. Yang pertama, riya itu adalah syirik. Syirik kecil yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Iya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa masyirkul asghar ar-riya. Di antara perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah apa? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Kalau memang riya itu adalah perbuatan syirik, apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka amalmu itu terhapus. Cuma bedanya riya ini dikatakan syirik apa? Syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau syirik besar, dia mendatangi dukun, melakukan praktek-praktek sihir, mendatangi kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur. Syirik besar, menghapuskan seluruh amal ibadah. Semua ibadahnya hangus. Itu kalau syirik besar. Kalau riya dikatakan syirik kecil, hanya menghapus ibadah yang terdapat riyanya. Contoh,
dia setiap hari sedekah, Senin sedekah, Selasa sedekah, Rabu sedekah, Jumat sedekah, tapi di hari Jumat dia ria. Karena mungkin ada banyak teman kantornya yang ngeliatin dia ria. Yang tadinya dia mungkin sedekah nasi bungkus cuma 10 bungkus, karena dia lihat teman-teman saya banyak, udahlah saya beli lagi ya sampai 100 bungkus. Jadi motivasi sedekahnya karena ya ingin dilihat oleh teman-temannya, ingin dipuji. Maka yang terhapus amal itu dari sedekah itu, semua sedekahnya atau sedekah hari Jumat saja? Sedekah hari Jumat saja. Ya, pertanyaannya, kalau sudah terhapus 100 boh, nggak dapat apa-apa kan kata Ria, bisa nggak pahala 10 boh itu kembali lagi ke mana? Hah? Atau dari awal lagi, pesen lagi 10 boh lagi? Maka ya kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah kalau dia berusaha untuk tidak ria, maka ya insya Allah akan kembali lagi. Ya, dan juga hadis ini ya menjelaskan tentang syirik kecil. Ini menjadi satu faedah kepada kita bahwa untuk membedakan antara syirik kecil dan syirik besar, mungkin kita tahu perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari neraka, ya kan? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak. Syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Kalau syirik kecil tidak. Kalau perbedaan-perbedaan seperti ini kita tahu. Cuman batasannya, pengertiannya, syirik kecil, syirik besar itu apa? Apa jemaah sekalian? Seperti ini saya contohkan. Orang yang pakai jimat, wafak raja, dia pakai cincin, tapi dianggap sebagai jimat. Syirik besar atau syirik kecil? Ayo, besar. Ada yang jawab kecil enggak? Berarti kita belum paham nih batasan antara syirik kecil dan syirik besar. Rata-rata untuk bilang syirik apa? Syirik besar. Padahal itu bisa juga syirik kecil. Ya. Jadi batasan antara syirik besar, syirik kecil itu adalah perbuatan yang menjadi sarana, yang menjadi wasilah terjadinya syirik besar. Ya. Jadi dia hanya sebuah wasilah, sarana. Jadi jimat, orang pakai jimat kalau dia hanya meyakini karena dengan sebab jimat itu mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat, dan dia masih meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat adalah Allah, maka namanya syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimatlah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya syirik besar. Orang yang mendatangi kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur, syirik besar atau syirik kecil? Besar. Karena dia meyakini penghuni kubur itu bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Itu batasannya, syirik besar dan syirik kecil. Dan tanda-tandanya untuk mengetahui kalau itu adalah bentuk syirik kecil, yang pertama ini, Rasulullah secara langsung menyebut kalau itu adalah syirik kecil. Apa di antaranya ini yang menjadi pembahasan kita? Riya. Ma huwa syirkul asghar? Ar-riya. Ini ketika Nabi mengatakan ar-riya, bukan berarti syirik kecil itu cuma riya, bukan. Tapi salah satu syirik kecil adalah riya. Atau yang kedua, Rasulullah menyebut dengan menggunakan isim nakirah, bukan isim ma'rifat, enggak pakai alif lam. Contoh, at-tiyaratu syirkun. Tiara, apa itu tiara? Menganggap sial dengan kejadian sesuatu itu adalah syirik. Dan tiara
menganggap sial dengan sesuatu itu adalah syirik apa? Syirik asghar atau syirik akbar? Syirik kecil. Karena Nabi menyebutnya dengan kalimat syirkun, enggak pakai apa? Enggak pakai alif lam. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Orang yang menganggap sial dengan sesuatu ini namanya syirik kecil. Jadi dia tetap yakin yang mendatangkan kesialan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan makhluk apa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan itu hanya menjadi sebab. Contoh, anaknya sakit-sakitan, udah ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia menganggap nih gara-gara keberatan namanya 5 kata ya kan. Udah kita ganti aja lah, namanya Cecep aja gitu kan. Jadi dia meyakini karena nama anaknya sakit-sakitan. Ya, enggak mau beli rumah yang arahnya itu tusuk sate. Ya, coba aja rumah tusuk sate itu enggak laku ya. Tapi sekarang banyak orang yang udah enggak gitu-gituan ya. Ya, karena menganggap sial. Nah, itu namanya tatayur. Menganggap sial dengan bilangan. Kadang kita naik ke sebuah gedung tidak ada angka berapa? 14, 13. Kenapa jemaah? Karena cuma sampai 10 doang. Tapi Pak ada sebagian gak ada angka 14, 13. Nanti menganggap apa? Menganggap sial. Itu namanya at-tatayyur. Ini faedah. Faedah penting berkaitan dengan syirik. Iya. Dan kalau kita bahas, ya panjang. Syirik itu ya perkara yang wajib untuk kita dalami. Ya. Karena banyak orang yang salah paham mengartikan syirik. Ada yang mengatakan syirik itu hanyalah menyembah matahari, ya, menyembah kubur. Padahal itu hanyalah sebuah contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Yang kedua, kita lagi bahas poin apa ini jemaah? Bahaya-bahaya, iya. Ya, jangan cater ya. Yang pertama apa tadi? Nah, yang kedua, riya itu lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Iya, lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Dajjal yang kita tahu menjadi fitnah luar biasa. Sampai-sampai bukan hanya Nabi kita saja yang mengabarkan tentang Dajjal. Nabi-nabi sebelum kita juga sudah mengabarkan tentang Dajjal. Nabi Nuh menyampaikan tentang Dajjal. Berarti Dajjal ini menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Bahkan kita disuruh untuk meminta kepada Allah, meminta perlindungan agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Dan kita meminta perlindungan bukan hanya 1 kali 2 kali, tetapi minimalnya sehari semalam berapa kali? Ya, 5 kali. Setiap kita membaca tahiyat akhir, kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 5 waktu kita disuruh untuk berlindung dari fitnah dajjal. Ya, makanya kita berharap agar kita meninggal sebelum datangnya fitnah dajjal. Dajjal sudah ada atau belum ya, Pak? Di mana? Tangerang. Ya, ada di sebuah pulau, tapi kita nggak tahu di mana letaknya. Dan nanti suatu saat akan keluar. Dan kita tidak boleh menyocok-nyocokkan kejadian sesuatu ya dengan mengatakan wah itu adalah Dajjal. Beberapa tahun yang lalu kita sempat heboh Dajjal sudah muncul di India. Tapi sekarang Dajjalnya udah mati. Siapa dia? Sai Baba. Maksudnya Sai Baba? Iya. Dan sekarang juga banyak dai-dai yang cok gali cok, yang penting cocok. Iya. Iya. Ada sebagian dai dan viral
Bahkan videonya ditonton sampai 1 juta. Padahal isinya semuanya pembodohan. Udah seperti dukun tuh Ustaz. Iya, dia mengait-ngaitkan katanya Imam Mahdi sudah muncul dan sekarang umurnya 39 tahun. Dan dia akan menampakkan dan akan dibaiat di usia 40 tahun. Berarti kalau sekarang usianya 39 tahun, usia 40 tahun kapan? Tahun depan. Berarti tahun depan sudah muncul Imam Mahdi. Ya. Ternyata dia menyatakan ya tentang kemunculan Imam Mahdi, ya cerita temennya. Katanya temennya itu di Madinah ketemu sama orang yang mirip dengan sifat-sifat Imam Mahdi. Ya ini namanya mengkait-kaitkan. Kemudian terjadinya fitnah di Arab Saudi ya tentang merebutkan tahta jabatan. Nah ini dikait-kaitkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ya ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita seperti itu. Ya. Enggak bisa seperti itu. Ya sedikit-sedikit dikait-kaitkan dengan Dajjal. Setiap lambang segitiga dikatakan Dajjal. Sempat viral masjid di mana itu? Yang di Bandung segitiga ya kan? Dibilang wah ini tanda kemunculan Dajjal. Terigu cap segitiga juga dikatakan apa? Dajjal. Celana dalam segitiga kan? Dajjal juga. Repot seperti ini sama. Ya inilah namanya Ustaz cok galincok yang penting cocok. Hati-hati jangan dengerin. Subhat ini. Ya, enggak perlu disebut namanya, penting aku sudah tahu. Gak enak nih, lab soalnya. Ya, jadi ya ini ternyata ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal, riya. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul di masjid dan mereka membicarakan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Subhanallah, para sahabat selalu mudzakarah, berdiskusi di masjid tentang agama. Ya, datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Bala ya Rasulullah, ayyakuma rajulu yusolli fa yusayyidu salata lima yara min nadhuri rajulin, yaitu seseorang mendirikan sholat, dia perbagus sholatnya, bacaannya, gerakannya, tapi ingin dilihat oleh manusia. Inilah yang disebut namanya riya. Dia memperbagus bacaannya, gerakannya karena manusia. Yang biasanya dia baca kuliah puluh, gak maghrib, gak isya, gak subuh. Kuliah puluh ini tuh ben-benan, jadi imam bacanya Al-Baqarah. Mantap bener ya. Ternyata di belakang ada calon mertuanya. Ya, inilah riya jamaah sekalian. Udah gitu salah lagi tengah jalan bacaannya. Inilah riya. Seorang yang melaksanakan ibadah haji tapi ingin mendapatkan gelar Pak Haji atau Bu Haji, pulang umroh, berarti ini disebut sebagai apa? Umum. Ini nggak boleh. Kita sudah haji, orang mau manggil Pak Haji, nggak panggil Pak Haji, biasa aja. Ya, jangan dia pulang haji selalu pakai peci haji supaya dipanggil Pak Haji. Kalau kita belum haji dipanggil Pak Haji, gimana sikap kita? Amin, ya. Semoga kecapean gitu kan. Ya ini jamaah sekali. Karena ada orang seperti itu, marah, nggak senang, karena dibilang nggak sopan. Orang haji mahal-mahal, duit-duit. Ya kan? Saya nggak dipanggil Pak Haji, diundang, nggak pakai Pak Haji, nggak mau datang. Ya, makanya pahami istilah haji itu bukan dari Islam. Nah kita kalau baca sejarah pernah nggak dengan Haji Muhammad, Haji Umar? Nggak ada. Ya, nggak ada haji apa? Haji Romairah. Ya,
Jadi fitnah jamaah sekalian, fitnah yang sangat dahsyat dari Dajjal adalah fitnah riya. Para ulama menjelaskan kenapa riya itu lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Ada dua sebab. Yang pertama, fitnah Dajjal itu hanya menimpa orang-orang kafir. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak beriman. Makanya mereka yang memiliki iman yang lemah, munafik, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, Yahudi, mereka sebagai pengikut Dajjal. Perempuan pun menjadi pengikut terbanyak. Artinya mereka yang hanya tidak beriman. Orang-orang beriman selamat karena dari kejauhan dia sudah tahu kalau itu adalah Dajjal. Nampak di keningnya tertulis apa? Kafar. Bahkan ada satu orang pemuda yang beriman nantang Dajjal. Dia datang kepada Dajjal, nantang. Maka Dajjal pun mengatakan, lihat nih, orang ini saya bunuh dan dihidupkan lagi, digergaji, dibelah menjadi dua, mati itu pemuda. Kemudian dihidupkan lagi, nyambung lagi. Apa kata pemuda ini? Aku sekarang yakin, lebih yakin engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia mau dibelah lagi, mau dibunuh lagi, nggak bisa. Ini orang yang beriman. Lihat di sini, pemuda itu paham kalau itu adalah Dajjal karena apa? Mempelajari hadis Nabi. Sehingga dengan kita bermajlis seperti ini, salah satu cara agar terhindar dari fitnah Dajjal. Riya, siapa saja bisa kena. Terutama yang banyak kena adalah orang-orang soleh, orang yang banyak beramal, jarang pelaku maksiat, riya. Kenapa? Karena apa yang mereka banggakan. Tapi orang yang beramal, ya, dia merasa ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, itulah yang dia banggakan, riya. Ya, apalagi pujian manusia itu, ya, ini menjadi sifat dasar. Artinya sifat dasar manusia itu pengen diapain? Pengen dipuji. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi, banyak orang yang menginginkannya, padahal itu tidak membawa manfaat sama sekali. Ya, jadi ini yang pertama, ya, bahwa ya, fitnah riya yang menimpa orang beriman pun terkena. Ustadz bisa terkena nggak? Bisa. Ya. Jadi pengen kajiannya itu dipuji. Habis kajian dia ngomong sama saya, gimana kajian saya? Bagus nggak? Pada ngantuk gak jamaah? Ya ini jadi, ya terus gimana? Saya mau usah pulang. Bagusan saya atau bagusan dia? Ya jadi dia untuk apa seperti itu gitu kan? Ya, giliran jamaahnya banyak yang hadir semangat dia. Giliran jamaah yang hadir sedikit malas-malasan. Ya. Jadi ini riya bukan hanya menimpa orang-orang awam, tapi ustaz pun bisa terkena riya. Makanya ya, yang namanya ustaz juga manusia, menjadi tempat kesalahan. Makanya kita tidak boleh mengkultuskan, fanatik, buta, taklid kepada seorang ustaz. Ya, sehingga kalau kajian sama ustaz itu terus, enggak mau kajian sama yang lain. Padahal ustaz yang lain banyak, yang ilmunya lebih luas, manhajnya lurus, akidahnya bagus. Kalau ada ustaz yang sepertinya selalu mengajak untuk udah antum cukup hadir kajian saya aja, ini namanya fanatik. Kita disuruh untuk terbebas dari taklid, tetapi tanpa kita sadari kita masuk ke lingkaran taklid, keluar dari sarang singa masuk ke lubang buaya. Banyak seperti itu di zaman sekarang. Jadi dia nggak mau ngaji sama yang lain, enggak mau ngaji sama dokter-dokter dan yang lainnya. Ya, hanya kajian ke itu saja. Ya, ini bahaya. Coba kita lihat bagaimana para ulama. Mereka gurunya bukan hanya satu, tapi banyak. Karena gak mungkin satu ustadz itu bisa menguasai semua ilmu.
Ya, kadang ada ustaz yang hanya mampu membahas masalah fikih akidah, tapi dia tidak mampu untuk membahas masalah sirah. Ya, kadang ada ustaz yang hanya mampu membahas masalah manhaj akidah, tapi kadang kurang bahas dalam masalah fikih. Sedangkan kita juga membutuhkan masalah apa? Masalah fikih. Cari ustaz yang lain. Ya ini jamaah sekalian. Jadi jangan kita fanatik. Ya, karena tadi ustaz juga manusia tidak maksum, inilah yang menjadi sebab terjadinya perpecahan. Makanya ya, seorang dai yang berhasil mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, yaitu mereka yang tidak fanatik, sehingga nama ustaz itu nggak dibawa-bawa. Tapi kalau dia setiap debat, setiap diskusi, itu kata ustaz Fulan begini-begini, kata ustaz Fulan begini-begini, maka itulah tanda orang yang fanatik. Jadi antum tulaqa bebas, kita mau hadir kajian di mana saja. Yang penting ustaznya manhajnya lurus, akidahnya lurus, untuk mendapatkan faedah yang sangat banyak. Iya. Kemudian sebab yang kedua, kenapa riya itu lebih dahsyat daripada fitnah dajjal? Karena fitnah dajjal itu terjadi hanya di akhir zaman. Tapi kalau riya terjadi kapan saja, di mana saja, jadi lebih bahaya. Ya, hari ini sejak dulu riya itu sudah ada, makanya dikatakan itu lebih dahsyat dari fitnah dajjal. Ya, dan yang ketiga di antara bahaya riya, riya wa huwa minan nifaq. Riya itu termasuk sifat-sifat munafik. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 142, ayat yang menjelaskan tentang perangai-perangai kemunafikan. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yang pertama, suka menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Itulah orang-orang munafik yang akan terus ada pada setiap generasi. Apalagi zaman sekarang, ciri-cirinya mereka yang menipu Allah adalah menampakkan keislaman, memakai baju Islam, tapi dia menggugurkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang kedua, ciri munafik kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka yang mendirikan salat bermalas-malasan. Bagaimana orang yang mendirikan salat bermalas-malasan? Yang pertama, tidak mengerjakan salat secara berjamaah. Dan juga dia salat berjamaah, tapi tidak berusaha untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, selalu datang telat. Kemudian yang ketiga, mereka yang suka mengakhir-akhirkan sholatnya. Sholat zuhur dikerjakan jam 2:30, sholat asar dikerjakan jam 5 ketika matahari sudah menguning. Apa kata Nabi? Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Dan juga di antara tanda orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, dia kerjakan dengan cepat, tidak tumanina. Ya, ini. Dan kata Allah yang ketiga, yura'unan nas. Mereka beribadah, mereka sholat, tapi ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan dia Allah hanya sedikit sekali. Jadi bahaya riya. Jadi ada berapa jemaah? Ada 3. Kemudian bagaimana agar kita terhindar dari riya jemaah sekalian? Memang riya ini sangat sulit untuk kita hindari. Sama seperti hasad.
Karena ini adalah tabiat dasar manusia. Ma khalal hasad, ma khalal jasad minal hasad. Tidak terlepas tiap jasad dari hasad. Demikian pula ria. Tabiat dasar manusia itu senangnya dipuji, senangnya disanjung. Kalau disanjung hidungnya megar, kupingnya megar gitu ya. Iya. Maka di antara kiat adalah kita melawan ria. Melawan ria maksudnya ketika ria itu datang dalam hati kita, maka kita berusaha untuk menghilangkannya. Terjadinya ria awal pertama kali itu tidak dianggap. Kalau memang kita berusaha untuk menghindar. Sama hasad juga. Hasad ketika datang pertama kali dalam hati kita itu tidak dianggap. Yang dianggap itu kalau dia merasa nyaman dengan hasad itu, tidak ada usaha untuk menghilangkannya. Kadang kita sholat di rakaat pertama, ya khusyuk dan tidak ria. Tapi di rakaat yang kedua ternyata dia mendengar ada gurunya datang karena suara DM-nya, atau ternyata gurunya telepon. Akhirnya dia ada perubahan dalam gerak-geriknya bacaannya. Maka namanya ria. Maka ketika terjadi awal pertama kali itu tidak dianggap. Yang dianggap dosa adalah ketika dia merasa apa? Merasa nyaman. Ya, maka lawan ria. Artinya kita lawan, lanjutkan ibadah. Nanti lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Karena ingat, justru itu adalah hakikat ria ketika dia nggak jadi ibadah karena takut ria. Sekali lagi, orang nggak jadi ibadah karena takut ria, itulah ria. Enggak jadi ke masjid karena khawatir dibilang tumben ke masjid. Dia sudah mau ngasih sedekah, tapi nggak jadi. Waduh, nanti pada dilihatin lagi. Nggak jadi sedekah. Itu namanya apa? Ria. Dan yang kedua, jamaah sekalian, merenungi nasib orang yang ria nanti pada hari kiamat. Orang yang ria pada hari kiamat nasibnya itu sangat mengenaskan. Ya, bukan hanya mereka dijeburkan ke dalam neraka sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, tetapi sebelum dia dijeburkan ke dalam neraka, dia dipermalukan oleh Allah di hadapan manusia yang sangat banyak. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, manusia akan melihat dia. Allah membongkar keburukannya, Allah membongkar niat aslinya, kedoknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sama Allah bih wa man yura'i wa man yura'illahu bih. Barang siapa yang dia beribadah tapi ingin disebut-sebut, maka Allah akan bongkar aibnya. Allah akan sebut-sebutkan aibnya di hadapan manusia. Barang siapa yang beribadah karena ria, maka Allah akan menampakkan niatnya yang hakiki. Malu dia, dibongkar semua kedok kita. Ya, jangankan di akhirat, di dunia saja, ketika rahasia kita terbongkar, keburukan kita terbongkar, yang Allah sudah tutupi, malunya luar biasa. Seorang tokoh, seorang, ya artinya disanjungi oleh masyarakat, kemudian ternyata dia ketahuan kedoknya, buruknya, akhlaknya bagaimana, malunya luar biasa. Apalagi ini dia akan diperlihatkan di tengah-tengah manusia. Ya, baru setelah itu dia pun dijeburkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, renungkan bahwa orang yang ria itu menderita, jemaah. Orang yang ria itu menderita. Karena kadang dia berkorban, menghabiskan uangnya, ya, dia capek-capek menguras tenaganya hanya untuk mendapatkan ujian. Ya ini kan dia menderita gitu kan, hanya untuk mencari ujung lidah manusia. Lebih menderita lagi ternyata
Pujian yang diharapkan berbeda. Ketika dia misalnya tadi habis isi kajian, dia tanya sama panitianya, berharap dibilang Masya Allah mantap Ustaz. Tapi panitia bilang lumayan. Nyesek banget. Lumayan, tapi masih bagus Ustaz Simpulan Ustaz. Tapi nyesek lagi. Menderita aja mas kalian. Menderita dia. Aduh, berharap mau dibilang mantap. Ya, makanya lebih nyesek lagi ketika dia dibandingkan dengan Ustaz lain. Tapi cara nangkep nggak ada apa-apanya Ustaz sama Ustaz pula. Dia Masya Allah dalilnya. Kemudian kalau menceritakan sejarah dari dia ini akan timbul penyakit hasad. Hasad dia sama Ustaz yang diceritakan. Ya, nah itu jadi ria hasad di tengah-tengah orang alim ini sangat mudah terjadi. Pas ternyata Ustaz itu diundang hadir kajian di tempat dia, karena apa? Itu nggak usah hadir tuh, makanya nggak benar. Ya, jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara hati merupakan perkara yang sangat penting. Ya, jaga hati kita. Jangan sampai kita ya mengenal sunnah, tapi kita tidak menjaga hati. Hilangkan segala penyakit-penyakit hati, mulai dari ria, ujub, hasad, dengki, sombong, dan yang lainnya. Karena ya ketakwaan seseorang bukan hanya dilihat dari penampilannya. Kadang ada orang yang penampilannya Masya Allah ya jenggotan, pakai baju koko, celananya cingkrang, tapi dalam muamalah begitu. Malu ya mas sekalian. Jangan kita ya karena sebab kita dakwah salaf ini menjadi jelek. Kadang banyak yang curhat sama saya gitu kan. Ya, dia berbisnis dengan orang yang sudah mengaji, tapi dia nggak amanah. Kadang pinjam duit, tapi nggak diganti malah kabur. Ya, nggak amanah. Dia bekerja di suatu tempat tapi tidak amanah. Ya, sehingga dia berkesimpulan lebih baik bermuamalah sama orang awam daripada sama ikhwan udah ngaji. Jangan seperti ini jangan sekalian. Karena ya itulah orang kalau sudah berurusan dengan masalah duit, udah kedoknya terbongkar. Ya, penyakit nih, malu kalau dia suka pinjam uang, pinjam sana sini gitu kan. Ya ternyata dia tidak menggantinya. Kalau orang sudah kebiasaan seperti itu udah sulit. Ya, jadi intinya jaga hati kita. Ya, artinya kita hijrah itu bukan hanya zahirnya saja, tetapi batin kita juga harus ikut hijrah. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Tidak ada yang jawab, nggak ada kertas yang sampai, berarti nggak ada pertanyaan. Ya, dan sudah 11:30, ya setelah lagi zuhur. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari berbagai penyakit hati, ya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang bulan Desember ya, yaitu al-khiyanah, tentang ancaman khianat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.